Pulang ke kampung halaman bisa berakhir di pemakaman. Sayangi keluarga, jangan bawa petaka. Pesan ini disampaikan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Ya, pemirsa, pemerintah melakukan penyekatan di sejumlah titik untuk menghalau warga yang tetap nekat mudik. Tanpa disadari, tradisi mudik di tengah pandemi menyimpan potensi bahaya penularan COVID-19 untuk keluarga di kampung halaman. Simak perbincangan JPM TV bersama Dr. Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan. Berikut ini. Pemerintah sudah melarang pelaksanaan mudik Lebaran 2021 dari tanggal 6 hingga 17 Mei. Namun tidak ada pembatasan kendaraan atau aktivitas di 8 wilayah aglomerasi. Dan saya akan membahasnya bersama dengan Dr. Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi COVID-19 yang juga Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kemenkes. Apa kabar, Bu Nadia? Baik, alhamdulillah. Oke, Bu, ini mudik sudah dilarang. Oke, kemudian ada kebijakan tidak ada pembatasan untuk alat transportasi atau aktivitas di 8 wilayah aglomerasi. Ini apakah ada dampaknya kemudian terhadap misalnya kenaikan kasus COVID-19? Ya, tentunya pembatasan ataupun pelonggaran yang kita lakukan ya, ini tentunya mempertimbangkan banyak hal ya. Jadi adanya 8 daerah yang kita sebut sebagai aglomerasi ya, artinya perluasan aktivitas dari sebuah kota ke kabupaten kota sekitarnya ya. Ini tentunya tujuannya adalah kita tahu ya, misalnya Jakarta dengan daerah Bogor, Depok, Bekasi ya. Aktivitas perkantoran ini kan banyak di Jakarta, tetapi tentunya masyarakat harus ada yang tinggal di daerah kabupaten kota di sekitarnya ya. Nah tentunya kalau kemudian ini diterapkan hal yang sama seperti daerah lain, seperti disampaikan itu adalah pelarangan mudik, maka akan sangat sulit ya dalam hal tentunya transportasi, akses dan sebagainya. Nah untuk itulah untuk 8 daerah aglomerasi ini tetap diizinkan ya, tadi ada aktivitas ekonomi, kemudian tidak ada pembatasan kendaraan. Tapi walaupun namanya tidak ada pembatasan, tetap ada pembatasannya, yaitu jumlahnya dibatasi. Kemudian waktunya tetap dibatasi. Dan penerapan protokol kesehatan di transportasi publik tersebut, artinya kapasitasnya pun tidak boleh lebih dari 50%. Jadi bukan mudik lokal ya Bu ya, masyarakat berpikir oh saya nggak boleh pulang ke daerah Jawa, saya mudik saja ke Jabodetabek. Nah bukan, justru salah itu, justru dan jangan sampai dampak daripada kebijakan aglomerasi ini menimbulkan yang tadi disebut mudik lokal. Kita itu inginnya jangan terjadi kerumunan, jangan ada pergerakan yang banyak. Kita memfasilitasi untuk orang bisa bekerja, karena kita tahu kan tidak ada cuti bersama, tidak ada libur bersama. Jadi orang tetap bisa bekerja, tetap bisa beraktivitas ya. Tapi bukan berarti kemudian akhirnya mudik lokal tadi ya, malah pindah ke daerah-daerah yang merupakan bagian dari aglomerasi karena berwisata dan sebagainya. Akhirnya sama saja dong, timbul pergerakan dan akhirnya nanti resiko untuk peningkatan laju penularan tadi akan terjadi. Nah ini yang tentunya kita tidak ingat. Pokoknya yang namanya istilah mudik itu dilarang. Oke, istilah mudik dilarang. Bu, bagaimana dengan misalnya mereka yang ke tempat wisata ini kan masih belum diputuskan akan dibuka atau tidak? Bagaimana resikonya ketika misalnya oke tidak mudik berarti saya boleh berwisata Bu ke daerah-daerah Jabodetabek? Pada prinsipnya kalau nanti misalnya tempat wisata dibuka ya, tetapi yang pasti ini harus ada dukungan dan penegakan aturan yang ketat. Setiap pelonggaran-pelonggaran yang kita lakukan terkait pembatasan sosial itu harus selalu diikuti dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat ya. Jadi contohnya kalau nanti ada tempat wisata akan dibuka, harus nih pengelolanya, kemudian petugasnya itu menerapkan protokol kesehatan. Jadi harus ada petugas yang memantau, memonitor para pengunjung kalau mereka tidak menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Artinya harus dipastikan ya, jaga jarak, pakai masker para pengunjung tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, harus ada pembatasan. Kita tahu kapasitas tidak boleh lebih dari 50%. Jadi harus dipastikan 50% kapasitas harus dijaga. Jangan seperti dulu ya, sempat
malah didiskon 50%, ya kan, bukannya kapasitasnya yang dibatasi, malah harga tiketnya diturunkan, malah jadinya kerumunan. Nah, itu tentunya kita membutuhkan kerjasama dari para pengelola taman tempat wisata ini untuk betul-betul nih kita sama-sama menjaga keselamatan diri kita sendiri, keselamatan orang lain, keselamatan keluarga kita. Saya rasa sih kalau kita bicara mengenai keselamatan diri kita kan nggak usah dengerin himbauan pemerintah kan, karena ini untuk kita sendiri, untuk keluarga kita sendiri, untuk orang yang kita sayangi. Ayo kita jaga, jangan sampai kemudian apa yang terjadi di India itu terjadi di negara kita. Bu, ini karena Ibu adalah juru bicara vaksinasi, saya ingin update sedikit soal vaksinasi, Bu. Ini pemerintah kan menargetkan akan lebih masif lagi dalam tahap kedua. Nah, kemudian apa yang dilakukan supaya target vaksinasi secara masif bisa dilakukan, dan apakah stoknya cukup saat ini, Bu, vaksinasi? Iya, jadi kita lihat ya situasi ini, kita juga sudah tahu ada varian baru dari virus COVID-19, jadi kita berpacu sambil tetap menerapkan protokol kesehatan. Kita juga berusaha vaksinasi ini dijalankan agar lebih banyak dan lebih cepat orang mendapatkan vaksin dan mendapatkan efek perlindungan. Supaya tadi kekebalan kelompok untuk bisa segera tercapai, di mana 70% orang sudah mendapatkan vaksinasi. Ya. Memang tantangan terbesar dari vaksinasi sekarang itu adalah ketersediaan vaksin. Ya. Apalagi sebagian besar negara-negara produsen vaksin yang kita tahu juga terjadi peningkatan kasus ya di negara-negara produsen vaksin. Mereka ingin vaksin itu didahulukan dulu untuk mereka sendiri ya. Tapi tentunya hal ini yang terus-menerus dimonitor, terus-menerus kita pastikan bahwa jadwal pengiriman vaksin tadi tetap sesuai dengan rencana awal ya. Tidak seperti di bulan April ya, kita sempat tiba-tiba mengalami penundaan pengiriman vaksin dari vaksin AstraZeneca atau dari COVAX Facility ya. Nah, sekarang kalau lihat angka ya sudah hampir 21,5 juta dosis vaksin kita berikan kepada masyarakat Indonesia, di mana tentunya ini saat ini kita memasuki tahap kedua ya. Tahap pertama untuk tenaga kesehatan 1,4 juta itu sudah tercapai 100%, baik untuk dosis pertama maupun dosis kedua. Untuk pemberi pelayanan publik itu kurang lebih sekitar 8,2 juta yang mendapatkan dosis pertama ya. Jadi kurang lebih itu sudah pada angka 40%. Dan untuk lansia ini memang merupakan upaya kita yang harus kita akselerasi, karena lansia ini baru 2,7 juta yang mendapatkan vaksinasi dari target kita 21,5 juta. Sementara kita tahu bahwa lansia ini angka kematiannya 4 kali lebih tinggi dibandingkan kelompok usia lainnya. Jadi dia ini adalah kelompok paling rentan, tapi saat ini yang harus kita dorong untuk bisa mendapatkan vaksinasi segera mungkin. Stok aman ya, Bu, sejauh ini? Kalau untuk stok, insya Allah aman, karena kemarin kita baru menerima Sinovac 6 juta dan AstraZeneca 4,9 juta. Jadi kita bertahan sampai berapa bulan, Bu? Iya, jadi kita akan punya stok ya, kurang lebih saat ini yang kita miliki ini adalah sekitar 26 juta dosis vaksin. 26 juta dosis vaksin ini akan digunakan di bulan Mei, tapi kita akan kedatangan lagi tetap. Sinovac itu akan tetap mengirimkan 2 kali dalam per bulan ya, dan AstraZeneca sendiri akan mengirimkan juga sebanyak 3,9 juta. Vaksinasi untuk masyarakat non prioritas akan diberikan di bulan kapan, Bu? Ini kan pasti masyarakat juga menunggu. Nah, iya, jadi tadi yang penting nih kita bantu yuk lansia, karena lansia tadi kan masih kecil sekali. Harapannya setelah kita menyelesaikan vaksinasi lansia, menyelesaikan vaksinasi pemberi pelayanan publik, ini ditargetkan di akhir Juni ya, kita sudah selesai. Maka di bulan Juli vaksinasi kepada kelompok umur 18 sampai 59 tahun dapat kita mulai. Terakhir sebagai penutup, ini kan masyarakat jika sudah menyelesaikan 2 dosis vaksinasi, ada euforia di tengah masyarakatnya, apakah sebenarnya sudah cukup memberikan perlindungan bagi seseorang ketika sudah mengalami 2 kali divaksin? Nah, ini yang terjadi di India ya. India karena merasa yakin sudah 160 juta orang divaksin ya, ada juga euforia seperti itu. Dan kita harus selalu ingat bahwa di masa pandemi, resiko kita untuk tertular walaupun kita sudah divaksin itu masih ada. Karena tadi konsentrasi virus sangat tinggi, laju penularannya sangat tinggi ya. Jadi vaksin saja tidak cukup, harus dengan protokol kesehatan. Vaksin akan memberikan perlindungan yang besar pada saat kita
tertular, kemudian dia akan melawan virus tersebut sehingga kita tidak menjadi sakit atau sakitnya kita itu ringan, tidak berakhir kepada kematian. Tapi vaksin tidak bisa melindungi kita dari penularan virus COVID-19.